Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Hadirin hadirat para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan barokah puasa bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah memuliakan atau mengagungkan Al-Quran yaitu dengan tiga sisi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar, yang paling berguna untuk ila yaumil qiyamah. Ini dilihat dari tiga sisi. Quran ini sangat diagungkan oleh Allah. Yang pertama, ayyusnida ilaihi wa ja'alahu mukhtassun bihi duna khairihi, yaitu Allah menyandarkan turunnya Al-Quran ini diisnadkan atau disandarkan hanya kepada Allah, dan Al-Quran ini dijadikan khusus oleh Allah, bukan disandarkan kepada lainnya Allah atau mungkin dengan nabi-nabinya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Yaitu inna anzalnahu, inna sesungguhnya saya Allah itu anzalnahu menurunkan saya ke Al-Quran. Jadi isnadnya hanya kepada Allah, khusus kepada Allah, bukan yang lain. Oleh karena itu Al-Quran sangat istimewa. Yang kedua, ja'a bidhamiri dunal ismi dhahir syahadatan lahu binniyahah fi rif'atil qadri li kamalis syarafi. Inna anzalnahu. Jadi ini oleh Allah, Al-Quran disabdakan, difirmankan oleh Allah dengan memakai dhamir, yaitu inna anzalnahu, bukan inna anzalnal qur'ana. Kalau Al-Qur'ana ini adalah isim dhohir, tapi Allah menyebut dengan isim dhamir inna anzalnahu, pakai hu, yaitu dhamir wahdah
isim domir wahdah mufrad. Mengapa demikian? Ini sebagai bukti, sebagai pertanda bahwa Al-Quran ini sebagai pengingat kepada umat manusia begitu tinggi derajatnya, karena Quran ini sangat sempurna kemuliaannya. Jadi siapapun untuk melemahkan Al-Quran, siapapun untuk menangkis kehebatan Al-Quran sampai hari kiamat, ini tidak bisa. Al-Quran dikurangi satu titik saja, dikurangi satu huruf saja, atau dirubah harokatnya satu saja, pasti akan konangan, pasti akan kelihatan. Karena apa? Fi rifatil qadri li kamali syarafi. Di samping Al-Quran sangat tinggi derajatnya, sangat tinggi kemuliaannya, Al-Quran ini adalah penuh dengan kesempurnaan hebatnya. Jadi siapapun untuk melemahkan, untuk merubah, untuk menangkis kelebihan, keistimewaan Al-Quran ini tidak bisa, tidak mungkin bisa, pasti konangan. Makanya Allah di sana inna anzalnahu, tidak inna anzalnal qur'ana, tapi memakai hu. Kalau hu itu domir, kalau Al-Qur'ana itu isim dohir. Yang ketiga, rafa'a miqdarul waqti alladzi unzila fi. Yang kedua yaitu Allah mengistimewakan Al-Quran ini turun ketika Lailatul Qadar di malam hari. Ya kalau secara umum adalah pada malam 17 itu diperingati. Ini adalah malam turunnya Al-Quran. Soal masalah yang ada hubungannya Lailatul Qadar, takdirul umur wal ahkam wal arzak wal ajal, ini nanti keterangannya di belakang. Jadi yang penting Al-Quran yang nomor 3 ini diistimewakan oleh Allah, turunnya adalah di malam Lailatul Qadar, jadi tidak sembarangan. Oleh karena itu Al-Quran sangat istimewa dengan kitab-kitab samawi, kitab-kitab wahyu Allah oleh Nabi, diturunkan oleh Allah untuk para nabi selain Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita beribadah puasa dari awal Ramadan, ibadah yang lain, kita mengaji, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita bersedekah, kita beramal soleh yang lain, tidak lain adalah tentu yang kita harapkan mendapat Lailatul Qadar. Asal dari awal kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam beramal soleh, kapanpun dimanapun turunnya Lailatul Qadar, pasti insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu dengan ketekunan, keikhlasan kita menjalankan ibadah. Soal masalah kita merasakan adanya turunnya Lailatul Qadar kapan, itu yang bisa merasakan adalah hati-hati mereka yang bersih, yang penuh dengan pendekatan taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala.
Dalam kitab tafsir Lubab dikatakan wa inna ma sumiyat Lailatul Qadari qadaron li anna fiha taqdirul umuri wal ahkami wal arzaqi wal ajali wa ma yakunu fi tilka sanati ila misli hadhil lailati minas sanatil muqbilah yuqaddirullahu ta'ala dzalika fi biladihi wa ibadihi. Lailatul Qadar dikatakan Qadar karena memang dalam Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar itu ada kepastian segala urusan manusia, hukum kepastian manusia, rizki manusia, juga umur manusia pada tahun itu menuju tahun yang akan datang. Dalam arti ketika kita sungguh-sungguh beribadah, amal kita baik, dan ketepatan itu turunnya Lailatul Qadar, maka tahun depan insya Allah amal-amal kita akan dicatat oleh Allah, rezeki kita, umur kita, segala urusan kita akan dicatat menjadi baik, menjadi amal yang penuh barokah, sehingga ketika turunnya Lailatul Qadar kita beramal baik, maka itu khairun min alfi syahr. Maka ketika kita amal baik, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika beramal baik, maka akan dicatat seperti 1000 bulan. Ini semoga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Dan artinya wa makna hada annallaha ta'ala yudhiru dzalika lil malaikah wa ya'muruhum bi fi'li ma huwa min wazifatihim bi ayatuba lahum ma qadaru fi tilka sanah wa yu'arrifuhum iyyahu wa laysal muradu minhu ayuhaddisau fi tilka lailah. Dalam arti apa? Allah memperlihatkan kepada para malaikat dan memerintahkan malaikat agar supaya mencatat amal-amal hamba-hamba Allah yang baik ataupun yang buruk. Jadi jangan sampai kita itu ketika Lailatul Qadar amal kita itu amal yang kurang baik. Nah, amal yang baik ini diperlihatkan oleh Allah kepada para malaikat, lalu Allah memerintahkan para malaikat agar supaya mencatat amal tersebut. Bukan Allah menceritakan kepada malaikat, itu bukan, agar supaya malaikat mencatat amal-amal baiknya hamba-hamba Allah min wazifatihim, ya, istiqomahnya apa? Istiqomahnya sholat, ya sholat, istiqomahnya mujahadah membaca Al-Quran. Malaikat diperintahkan oleh Allah agar supaya mencatat sampai untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi bukan Allah hanya menceritakan, istilahnya itu memamerkan kepada malaikat saja, itu bukan, tapi Allah memerintahkan malaikat agar supaya mencatat amal-amal hamba Allah yang dekat ibadah kepada Allah untuk tahun kedepannya. Li'annallaha ta'ala qaddarul maqadira qabla ayyakhluqus samawati wal ardi fil azal. Karena apa? Ya sebenarnya Allah itu sudah mencatat, sudah mentakdir, sudah memastikan kepastian makhluk hamba-hambanya Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi di zaman azali. Oleh karena itu
pada dasarnya Allah bukan istilahnya itu memarikmirkan kepada malaikat, tapi Allah memberitahu dan menyuruh malaikat agar supaya mencatatnya. La wa inna ma sumiyat Lailatul Qadri li'annaha yuqaddiru fihal umur wal ahkam kullaha min tilkas sanati ila sanatil qabilah. Summa tusallamu al-mudabbiratu fi daftarir rahmati wal adabi ila Jibril alaihissalam. Jadi semuanya itu kepastian Ramadan ini, apa yang dilakukan itu apakah baik atau buruk, ini dipasrahkan kepada malaikat Jibril, ya, didaftarkan, ya, melalui malaikat-malaikat yang mengatur itu, entah itu nanti yang mengatur malaikat rahmat atau malaikat adab. Jadi ketika malam Lailatul Qadar, hamba Allah itu berbuat apa? Berbuat baik, amal soleh, ya nanti catatannya itu adalah malaikat rahmat. Sedangkan kalau amalnya itu tidak baik, ketika Lailatul Qadar tetap bermaksiat, ya maka nanti catatannya adalah dalam malaikat adab. Wa daftarun nabatati wal arzati ila Mikaila. Kemudian kalau itu berupa rizki, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, nanti akan di catatannya malaikat Mikail. Wa daftarul amtori wariyahi ila Israfil alaihissalam. Kalau toh memang itu merupakan sesuatu rizki berupa hujan, angin, nanti akan dipasrahkan ke catatannya malaikat Israfil. Wa daftaru qafdul ruhi qablir ruhi wa qidoil ajali ila Izraila alaihissalam. Jadi kalau masalah roh, masalah umur, ini nanti dipasrahkan kepada malaikat Israfil. Jadi agar supaya kita itu benar-benar dicatat amal kita menjadi baik dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka dari awal bulan Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin, bahasa Jawanya itu cancut taliwondo, untuk senantiasa melaksanakan ibadah atau amal baik, agar supaya ketika turunnya Lailatul Qadar, amal kita itu adalah amal yang baik, sehingga amal baik ini adalah ketika Lailatul Qadar menjadi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 83 tahun. Ya, kalau kita sampai umur 33 tahun ya alhamdulillah. Tapi kalau belum sampai ya semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi siapapun tentu kita sebagai hamba Allah, hamba yang senantiasa diperintahkan untuk menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa, tidak lain adalah kita senantiasa mengharapkan datangnya Lailatul Qadar dan ketepatan kita menjalankan amal-amal yang baik. Hadirin hadirat, untuk sore hari ini saya tidak bisa memberikan pengajian agak panjang durasinya karena kondisinya masih kesel. Semoga bermanfaat dan semoga penjenengan semuanya tetap semangat walaupun Ramadan ini sudah menjelang akhir atau 10 akhir di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita
keberkahan umur, rizki, ibadah, dan tentu adalah keberkahan dalam jiwa kita. Al-Fatihah.